wa ala alihi wa ala alihi washabihi wa malah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alni sawti ka sawti Daud alaihi salam bihaqqi la ilaha illallah ij'alni lima yasmuni mahabbatani raqata fi qulubihim hina aqratu maqra'u. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah menyediakan waktu untuk menyampaikan. Sebelumnya kita membahas tentang menjawab beberapa pertanyaan yang akhirnya saya memunculkan PR tentang visi dan misi bagaimana berkeluarga. Setelah saya baca dari 10 peserta yang sudah menuliskan yang sudah mendekati harapan padahal belum dijelaskan, alhamdulillah ada 2 orang dan ada 3 PR akhwat yang sepertinya harus baiknya nanti dijadwalkan jadwal pribadi ya, maksudnya nanti ada ajukan ke panitia untuk bimbingan langsung. Karena yang sudah berjalan di sini ada 2 ya, proses 2 orang yang sudah terjadwal di Selasa Rabu maghrib sampai jam 9 bahkan setengah 10 malam. Nah itu boleh langsung peserta yang ada di sini beserta calonnya gitu. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan Allah menjaga mereka dalam keadaan baik-baik, tidak melanggar koridor, tidak keluar jalur dari yang sudah ditentukan. Semoga Allah Maha menjaga, sehingga saya sarankan mendawamkan zikir bagi yang mereka yang galau dengan pasangannya, maka titipkan semuanya kepada Allah, karena Allah yang Maha menjaga. Kalimatnya ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, titipkan kegalauan ini, kekhawatiran ini, jagalah dia, jagalah calon pasangan kita, hanyalah Engkau yang Maha menjaga, kita nggak bisa 100% untuk menjaganya, hanya Engkau yang Maha menjaga dan Maha membimbing. Ya Allah ya Alim, ya Allah ya Alim, Engkau Maha mengetahui, ya Rahman ya Rahim. Nanti kalian bagaimana kita menjalankan seluruh prosesnya, ibadah pranikah, ibadah nikahnya, itu tidak terhindar atau kita terlalu terfokus kepada hal-hal yang teknis. Atau pula kita merasa sudah beribadah, tapi ternyata yang kita lakukan hanya ibadah fisik, bukan ibadah batin. Ada 2 ya, ada ibadah fisik itu seperti sholat, zakat, dan sebagainya, itu ibadah fisik. Ibadah batin itu yang akan melibatkan bagaimana perasaan, bagaimana niat, bagaimana mindset kita, sehingga ibadah itu benar-benar diterima oleh Allah, karena ibadah batin akan menentukan, bahkan timbangannya lebih berat dibandingkan hasil ibadah lahir. Ibadah lahir bisa bernilai 0, bahkan minus di hadapan Allah, jikalau ibadah batinnya tidak terjaga. Mengapa kita harus memahami itu? Karena proses Allah menjelaskan proses penciptaannya saja neraka, itu dulu Rasulullah itu ditampakkan tentang hal neraka. Karena hal neraka itu adalah orang-orang yang fisiknya mereka melakukan ibadah, tapi batinnya tidak tunduk pada Allah. Maka apapun yang kita pelajari pada hari ini sebetulnya baru ibadah fisik hampir semua. Tapi jangan lupa kita akan membahas bahkan menyinggung masalah batin. Kalau saya lihat dari visi dan misi beberapa orang yang galau, ini harus ditata bagaimana batinnya kepada Allah, bagaimana ibadah batinnya juga digerakkan. Salah satu yang akan menjaga ibadah akal diantaranya hafalan ya. Tapi sebelum hafalan baca Al-Quran,
hafalan baca semua doa-doa, termasuk sholat. Bahkan dulu awal-awal di komunitas ini ada kajian tentang toharoh dan sholat. Bacaan toharoh dan sholat. Mungkin itu dianggap sepele, tapi itu akan menjadikan barometer bagaimana kita semakin hati-hati dalam menjalankan poin-poin ibadah yang harus sempurna. Ibadah yang sempurna adalah ibadah yang tadi, yang kalau kita kemarin bahas, yang pertama harus bertauhid satu-satunya kepada Allah. Nggak bisa tuh kita menduakan Allah. Jadi Allah paling nggak seneng kalau diselingkuhin. Kita punya tujuan lain selain daripada Allah. Yang kedua, ibadah yang benar, kita pahami yang kemarin adalah masalah i'tiba. Surat Al-Imran ayat 21. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalimatnya, jikalau engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sana menjelaskan ada kalimat i'tiba atau mengikuti. Semua perjalanan pernikahan atau di sebelum nikah atau setelah menikah, prosesnya pun diatur, sampai prosesnya pun diatur oleh Rasulullah. Yang ketiga, ibadah yang benar itu harus di dalam din Islam, nggak bisa di luar Islam. Nggak bisa pakai aturan Islam. Din itu terdiri dari ada kepengaturan atau kepemerintahan Islam. Yang kedua adalah memang hukum atau aturannya. Yang ketiga ada masyarakatnya. Yang jelas itu sistem Islam atau din Islam itu yang mengatur, ada kepemimpinan, ada yang pengaturannya, ada juga aturannya. Yang ketiga ada masyarakatnya. Nah, harapan besar dari kajian ini kita sama-sama memahami bahwa ini adalah kita ini yang ada di sini adalah satu bagian dari din Islam, yaitu masyarakat Islam yang siap diatur dalam aturan Islam. Nah, kedepannya nanti kita akan membahas tentang komitmen orang Islam. Yang pertama, pada hari ini kita sudah menjalankan sebagian dari komitmen yang harus dilakukan. Yang pertama adalah memahami apa itu Islam. Bahkan ada penulis kontemporer, bahkan dia bisa jadi di usia kita mah mereka lebih senior. Hasan Al-Banna itu menuliskan buku namanya Limaza al-Islam. Mengapa harus ada Islam? Pertanyaan itu bukan pertanyaan ragu, tapi memastikan siapa orang Islam dan apa tugas-tugas orang Islam. Yang selanjutnya, kalau kita udah pahami bahwa ibadah itu harus di dalam Islam, ibadah itu harus ikhlas. Tadi, umiru ila liya'budullah mukhlishin lahudin, satu-satunya, tidak murni, tidak tercampur, tidak ada tujuan lainnya, untuk ibadah hanya kepada Allah. Tidak butuh pujian. Kenapa? Karena ikhlas itu versusnya banyak. Lawannya banyak. Tanpa ikhlas kita bisa sombong. Tanpa ikhlas kita bisa jumawa ya, kalau dibahas kemarin, merasa lebih angkuh dan merasa semuanya bisa oleh saya. Kalau sudah memahami, kalau sudah mengutip dari 4 poin tadi bahwa ibadah harus kepada Allah, bertauhid, yang kedua adalah ibadah harus mengittiba kepada Rasul, yang ketiga kita ibadah harus dalam din Islam, yang keempat harus ikhlas. Itu sebenarnya ikhlas itu poin pertama ya, tapi kita coba pisahkan karena penjelasannya kalau ibadah kepada Allah atau bertauhid, maka kita akan insya Allah kalau ada kesempatan kita akan membahas tentang ma'rifatullah. Bagaimana kita mengenal. Ma'rifat itu kasal arupa, yaitu mengenal. Mengenal satu arah dari kita ke Allah. Karena pasti Allah mengenal kita. Jadi kewajiban kita adalah mengenal kepada Allah. Sebelum kita membahas tentang beriman kepada Allah, kita harus memahami bagaimana juga kita makrifat kepada diri kita, siapa diri kita, apa aja yang ada di dalam diri kita. Kalau kita memahami ma'rifatul insan, insan itu adalah manusia, siapa tuh manusia? Itu adalah kita. Dari diri kita itu ada nafs, ma'rifatul nafs atau jiwa, memahami apa yang jiwa. Nafs itu bisa dikategorikan nafsu ya, tapi nafsu itu tidak condong semuanya nafsu amaroh atau nafsu hawa nafsu. Hawa nafsu itu cenderung kepada keburukan. Padahal nafsu itu ada tiga jenis atau tiga macam nafsu.
nafsu mutmainah, ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah. Jadi kebaikan itu pasti mutmainah, yang sebetulnya memang sifat manusia lawamah diantaranya, cenderung labil. Ada yang ketiga adalah amarah, yaitu semua nafsu yang condong kepada keburukan, termasuk syahwat ya. Syahwat itu maksudnya ke nafsu amarah. Nah, kenapa kita harus kaji itu? Posisi kita hari ini tentang mengkaji tentang pranikah bisa jadi posisinya di amarah. Bisa jadi karena dasar syahwat, bisa jadi karena dasar gengsi, atau bisa jadi karena dasar sombong gitu. Nah, itu nggak boleh tuh, maka harus diluruskan nanti menikah itu harus dasarnya ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu kan Allah. Ada perintahnya, ada poin-poinnya. Kalau kemarin ada pertanyaan apakah kita sudah masuk wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau bahkan haram untuk menikah, itu ada kriterianya. Selanjutnya kalau ibadah mengittiba kepada Rasulullah, bagaimana actionnya Rasulullah menghadapi di luar kita. Kalau kemarin saya menjelaskan tentang bagaimana kita menghadapi eksternal, diri kita, pasangan kita, anak kita, mertua kita, ibu kita. Kita kemarin bahas satu persatu yang akhirnya nggak bisa tuh kalau kita ibadahnya nggak ngikut Rasul, pasti salah. Kenapa? Kalau Rasul saja mencontohkan berbagai macam hal kejadian, itu semuanya diturunkan buat contoh buat kita. Langkahnya nggak usah cari yang lain, cara atau mengusahakan yang lain. Satu, Rasul aja. Karena Rasul untuk bisa mewakili para nabi, bahkan menyempurnakan para nabi sebelumnya untuk memberikan contoh yang terbaik. Bahkan aturan yang diturunkan kepada Rasul itu sudah cukup. Kalau di ayat surat Al-Maidah ayat 3 menyampaikan cukupkan, nah Allah mencukupkan semua aturan, bahkan Al-Quran dan Sunnah sebagai diwariskan kepada kita, jadi nggak usah nyari yang lain. Oke, kalau di situ adalah ibadah, gitu. Tadi nikah itu adalah ibadah kepada Allah, pahami ibadah yang benar bagaimana, sehingga perjalanan kita memahami sebagai hamba Allah, Allah yang menciptakan kita sebagai khalik, penciptanya manusia. Nah, apa hubungannya dengan kita? Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, ada tujuannya. Bagaimana Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah. Apa itu ibadah? Kalau kita pahami, sering kita sebutkan nikah itu ibadah. Ibadah itu dari kata abada, ya ibadatan, yang artinya adalah tunduk, patuh, taat. Kepada siapa? Kepada Allah. Tunduk, patuh, taat, tidak mengikuti yang lain. Tidak tunduk kepada yang lain. Tidak taat kepada yang lain. Nah, bahkan ada lawannya ketika apakah kita bisa ibadah kepada yang lain? Bisa. Bahkan di Al-Quran surat 45 ayat 23 menjelaskan ada manusia loh yang menyembah pada dirinya sendiri. Itu apakah kamu pernah melihat manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Di surat 45 ayat 23 ilah wahuwa tuh jadi manusia yang benar-benar ngikuti hawa nafsunya, pengennya apa diikutin. Padahal itu jelas bisa jadi dia tahu bahwa itu sudah melanggar aturan Allah, sudah melanggar perintah Allah, tapi dia tetap mengikuti, berupaya maksimal dengan berbagai cara gitu, cara yang halus, bahkan cara yang radikal gitu, itu menghalalkan segala cara. Padahal Allah nggak ridho, padahal Allah nggak mengizinkan, padahal Allah itu melarang, bisa jadi. Maka pahami benar apa yang kita langkahkan bukan karena hawa nafsu. Karena mengikuti hawa nafsu, kalau kemarin dijelaskan, maka kita nggak akan dapat kebahagiaan. Mungkin kalau kepuasan, ya yang dikejar orang yang hawa nafsu, dasarnya hawa nafsu, pasti dia hanya ngejar kepuasan, bukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu hanya didapatkan dengan aturan Allah, bukan karena hawa nafsu. Apa yang diinginkan Allah, kita dijalankan, sepedih apapun terlihat oleh orang lain, semiskin apapun yang dilihat oleh orang lain, yang dia rasakan adalah kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu tidak selalu duniawi, tidak selalu harta, tidak selalu yang dapat yang ganteng, tidak selalu yang cantik. Ada orang yang tersiksa dengan kegantengannya, ada orang yang tersiksa dengan pasangan yang kayanya, ada orang yang tersiksa dengan pasangan yang cantiknya.
Nah, maka itu sebenarnya hanya kepuasan. Kalau kita membahas yang kemarin, Marilyn Monroe bunuh diri, nggak mungkin tuh kalau memang dengan kecantikan itu, dia berpikir awalnya dengan kecantikan dan kekayaan, dia akan mendapatkan bahagia. Ternyata enggak, dia bunuh diri dengan kecantikan dan kekayaannya. David Carradine, dia berpikir awalnya dengan ketenaran, banyak uang sebagai aktor, bahkan dengan kelihayan dia berbela diri, ternyata buat dia nggak dapat bahagia, bahkan dia bunuh diri, gitu. Orang yang bunuh diri, orang yang putus asa dalam menghadapi hidup, bahkan kita, orang lain di sana yang tidak tahu tentang bimbingan pranikah, mereka ada yang sudah kacau, mereka sudah kalut, bahkan mereka sudah frustasi dengan menghadapi pernikahan. Nah, mereka yang nggak mau untuk beribadah, mereka nggak mau untuk menikah, itu bukan karena menikah itu sunnati, nikah sunnati kata Rasulullah. Nikah itu adalah ketentuan dariku, maka ikutilah ketentuan yang Rasul tentukan, bahwa umatku pasti mengharapkan pernikahan yang di visi misinya sudah jelas tuh, gitu. Maka pahami benar perjalanan menikah itu. Kemarin poinnya adalah poin bagaimana kita mau untuk ikut dalam pendidikan, latihan. Kalau orang dalam pendidikan, orang yang sekolah, orang yang kuliah pasti harus siap menghadapi ujian. Nah, di pernikahan itu akan kita dapatkan, kalau kemarin dibahas, saya kutip karena ada di peserta yang hari ini katanya nggak ikutan di pertemuan selanjutnya, sebelumnya. Nah, di selanjutnya itu kita bahas di pernikahan itu adalah ladang. Bahtera rumah tangga itu adalah ladang, kebun yang sudah tertanam, pohon-pohon tinggal kita menjaganya. Dan di situ kita akan dapat buah dari pernikahan itu adalah pahala. Banyak banget pahala. Maaf ya kalau kalian boleh baca ya nanti di kurikulum yang pernah saya share di pertemuan yang dulu, itu boleh di-share tuh PDF-nya. Di situ ada salah satu keterangan. Jikalau salah satu pasanganmu, mau suami mau istri, memegang tanganmu, maka engkau membalas dengan pegangan yang sangat erat, maka rontoklah, maka berguguranlah dosa-dosanya. Cuman pegangan doang. Kalau pacaran tuh benar-benar mengalirlah dosa-dosa kita. Kalau udah nikah nih, pegangan, rasa rindu dan rasa kasih sayang itu dimunculkan, semakin erat maka Allah gugurkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Cuman gitu doang, gitu. Jadi itu dihalalkan. Tapi godaannya bagi kita, bagi manusia semuanya, kalau sebelum nikah itu godaannya indah terlihat semuanya. Tapi maaf ya, ini pengalaman yang lain, bahkan pengalaman saya setelah nikah itu biasa-biasa aja, be aja, gak ada yang spesial. Hanya kita yang akan mendesain bagaimana pertemuan, bagaimana tatapan itu menjadi desain resmi Allah yang akan menurunkan kerinduan atau keriduan Allah kepada keluarga pasangan tadi kan gitu. Banyak hal. Contohnya apalagi ya? Mikirin pasangan. Kalau belum nikah hukumnya haram. Kalau udah nikah hukumnya wajib. Kepoin. Terus posesif tanda kutip itu nggak boleh. Kalau posesif tanda kutipnya di keluarga boleh. Mohon maaf. Nah, dari pembahasan kemarin muncullah ada visi dan misi. Yang mendekati itu tadi ada 2 orang yang visi misinya bagus tuh, ke ibadah, ke Allah semuanya. Bahkan sebentar. Maaf. Niatnya udah bagus tuh buat ibadah. Jadi kalau poinnya tadi harus sholat 5 waktu, suaminya harus mencintai karena Allah, pahami tadi masalah ibadah. Jadi kedua-duanya harus paham visi dan misi. Jangan berseberangan. Kalau kita misinya mau ibadah ke Allah, otomatis. Karena sholat itu bagian dari ibadah. Jadi sholat itu bukan ibadah, tapi bagian dari ibadah. Kenapa harus memahami begitu? Karena
dengan sholat aja nggak cukup. Masih ada ibadah-ibadah yang lain, ketaatan-ketaatan yang lain harus kita lakukan. Sampai di situ dulu ya, mungkin saya buka kesempatan sesi selanjutnya. Mohon maaf. Mangga moderator dilanjut. Oke, alhamdulillah. Ya kita doakan ya teman-teman supaya Pak Ustadz itu segera mereda batuknya. Ya, baiklah teman-teman, di sini pemateriannya sampai situ dulu. Nah, teman-teman ada yang mau bertanya mungkin? Dipersilakan, kita langsung buka Q&A ya. Yang mau bertanya boleh langsung open mic. Kalau sedang tidak bisa open mic, boleh di-chat. Maaf Pak, Teh, Ya. untuk saya mau nyapa dari katanya ada peserta dari Papua. Boleh saya tahu? Ada yang dari Papua? Ya, sama dari luar Pulau Jawa. Masya Allah, yang dari Pulau Jawa luar biasa. Siapa aja ini? Boleh angkat tangan. Ini ya? Ya, Mariani Iha ya? Iya Kak, betul. Oh, dari Papua? Iya Kak. Masya Allah. Asli Papua? Iya, asli Papua. Masya Allah ya, teman-teman. Jauh-jauh ya. Untung kita harus berterima kasih dengan yang namanya teknologi. Silakan Pak kalau mau disapa. Oke, Teh Mariani, ya, saya panggilnya Yani ya. Katanya nama panggilannya Yani. Saya baru tahu itu tadi pagi, maaf ya Teh sebelumnya. Saya enggak ini karena ada titipan pesanan dari orang yang terdekat sama Teteh bahwa ternyata Teh Yani dari Papua. Ini udah sesi keberapa? Berapa sesi yang pernah ikut? Ini 2, sesi ya? Yang ketiga. Wah, ketiga ternyata selama ini diam-diam baik, nggak pernah bersuara. Pernah bertanya belum langsung? Enggak ya? Belum pernah. Belum pernah. Oke. Sip, bagus. Buat yang di luar kota kan ada yang dari Kalimantan juga ya. Itu kondusif, bahkan kalau posisinya di Jakarta itu ada pertemuan. Kalau mau dijadwal ke panitia minta dijadwalin. Kalau memang ada pertanyaan langsung. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Sebenarnya spesial aja. Karena nanti di teman gue ada rencana bikin cabang ya, cabang di luar Pulau Jawa mungkin rencananya. Udah bagus tuh, nanti di follow up. Iya. Oke, Insya makasih Allah. Teh Mariani, Teh Yani ya. Ya. Sama Teh siapa ya? Teh Nurul tuh. Teh Nurul dari luar Jawa juga katanya. Di Balikpapan, Pak. Oh, Balikpapan. Ya. Di mananya Balikpapan? Berarti di pulau ini ya. Luar biasa. Ada yang di Kalimantan bener deh. Nurul dari Kalimantan. Tapi bukan orang Kalimantan tuh katanya. Indramayu kalau salah. Iya, Oke, Masya terima Allah. kasih. Terima kasih. Iya, ya memang sih nanti rencananya ya temen gue bisa aja ada pertemuan offline gitu ya. Kalau misalnya kita mau mengadakan yang lebih intensif. Tapi nanti ya insya Allah dikomunikasikan lah, siapa tahu Kak Nurul, Kak Mariani, Kak Yani kayak gitu lagi sedang bisa gitu ya join sama kita mah. Alhamdulillah gitu. Atau dari teman-teman. Jadi sebenarnya banyak yang dari luar kota sih Pak. Oh iya. Cuman ya mungkin lebih banyak yang di Jabodetabek ceria ya. Kalau dari luar kota banyak sebenarnya. Itu kalau yang fotonya Teh Safwa itu asli orang Ambon apa lagi foto di Ambon? Safwatusana. Iya. Kak Safwatusana.
bisa ketebak aja oh, ini fotonya. Oh iya, fotonya di Ambon. Emang asli dari mana nih, Kak? Oh, cuman Cuma foto foto. aja. Iya, iya, iya. Baik, asli Bogor. Oh, alhamdulillah kalau asli Bogor mah deket ya. Oke, oke, oke. Ya. Baik, teman-teman ada yang mau nanya? Silakan. Kalau nggak saya coba awali dulu deh dengan pertanyaan. Saya Oke. aja yang nanya dulu ya. Baik, saya nanya dulu ya Pak. Ini kalau misalnya kayak tadi kalau Rasulullah itu kan pernah di melakukan perjalanan gitu ya, lihat neraka, banyak di situ orang-orang yang beribadah secara fisik tapi secara lahir ternyata nggak tunduk kepada Allah kayak gitu. Secara batin nggak tunduk kepada Allah. Nah, kalau terkait pernikahan sendiri kayak gitu Pak, emang ada nggak Pak indikatornya memang kita itu beneran menikahnya itu karena Allah sama enggak, apalagi kalau misalnya seperti yang disampaikan sebelumnya gitu ya, bahwa bisa aja kita bukan mendapatkan kebahagiaan, tapi hanya kepuasan kayak gitu. Apakah ada perbedaan yang bisa terdeteksi di situ kayak gitu loh? Gitu aja sih Pak, dipahami Oke. nggak Pak? Iya, iya. Ya, Indikator itu di dalam apa? Maksudnya di dalam ridho Allah atau bukan gitu atau iya, eh, ibadahnya yang nikahnya bener apa enggak gitu. iya, Dari visi dan misi juga ini makanya harus diluruskan. Tadi kalau memang kita hanya mendapatkan kebahagiaan, keceriaan eh, di dunia, kayaknya sedikit banget kan apa ya ahli ahli sunnah saja bilang di dunia itu seperti di penjara sebenarnya. Orang di penjara itu gerak langkahnya dibatasi. Tapi mereka bilang, bahkan Rasul bilang di dunia itu nggak akan lama. Sakitnya kita nggak akan lama, pedihnya kita di dunia nggak akan lama. Sehingga apapun yang kita inginkan bisa jadi nggak kecapai. Kenapa? Karena dibatasi oleh aturan, dibatasi oleh Islam, dibatasi oleh yang disebut ridho itu bukan hal yang enak-enak aja. Disebut ibadah yang benar itu bukan hal enak. Bahkan pahala aja. Pahala aja itu didapatkan kalau kita mendapatkan ujian yang sangat besar. Nggak ada tuh. Ada orang yang bilang, saya kayaknya nggak mampu untuk menjalani ujian ini. Nggak mungkin. Allah itu pasti udah tahu takarannya. Jadi kalau pelampung itu pasti di permukaan. Ada yang nempel ke air, ada yang juga ke udara. Nah, kalau ujian itu nggak mungkin sama sekali muncul di permukaan, bahkan ini masih di bawah garis permukaan. Ujian itu nggak akan melampaui atau jauh kalau posisi air itu pelampungnya itu di atas air, nggak mungkin tuh. Jadi ujian itu nggak akan melampaui batas. Bahkan nggak pernah masuk ke dalam garisnya gitu. Ini batasannya dan nempel ke garisnya nggak mungkin. Pasti di bawah batas kesabaran dan kemampuan kita. Dan Allah berikan ujian pasti kita mampu bilang gitu. Nah, pahami itu karena memang akhirnya kita nggak orientasinya apa ya duniawi, orientasinya kebahagiaan secara materialistis gitu, materi aja gitu. Kan ada ya kalau misalkan kita lihat satu persatu dari kisah Rasulullah SAW. Khadijah menikah di usia 40 tahun di sebagian keterangan. Rasulullah di usia 25, apakah akan mendapatkan kebahagiaan atau tidak? Bedanya 15 tahun. Itu belum ada praktek selama perjalanan saya menikahkan belum ada. Kalau perbedaan perempuan 10 tahun lebih tua, itu ada. Kalau 15 tahun belum. Kisah Rasulullah menjalani bahagia, bukan berarti maaf ya, kalau mungkin dulu Khadijah senang berondong, bukan ya? Atau Rasulullah kesannya senangnya ke usia di atas gitu, ke tante-tante enggak gitu. Tapi pahami, lihat keberangkatan mereka menikah, lihat bukan di sisi lahiriah saja. Katanya konon katanya di ceritanya, memang Khadijah itu walaupun usia 40 terlihat masih usia 18 tahunan, 20 tahunan saking bisa ngejaga fisiknya
mungkin kalau sekarang ya, kalau sekarang beda dengan dulu. Dulu itu makanannya nggak banyak makanan yang merusak tubuh kita. Banyak keluh kesah kalau usia usia 25 tahun udah banyak kerasa. Capek, pegel-pegel, pinggang sakit, tubuh nggak pernah olahraga, saum juga minimal saya saum bid, pertengahan bulan juga enggak. Pasti ke fisik berubah, berbeda. Kalau kita lihat dari Ustadz Zaidul Akbar bilang kalau mau sehat makanannya harus dijaga. Mahal, iya. Kalau kita punya kendaraan, sebut saja mau mobil sport, Ferrari, nggak mungkin tuh kita kasih apa ya, BBM-nya, bahan bakarnya itu yang murahan, bahkan yang oplosan, yang sehingga ngerusak ke mesin. Kalau kita tahu amat sangat berharga tubuh kita, maka dijagalah makanannya gitu. Nggak sembarangan asal masuk. Terus kalau olahraga itu bentuknya kayak apa ya, pemanasan, warming up, manasin. Jadi memang kendaraan harus dipanasin sebelum dipakai, asalkan maaf ya kalau saya lihat teteh-teteh kalau punya motor pagi-pagi itu langsung dinyalain, langsung berangkat begitu saja, nggak pernah dipanasin. Kenapa? Karena mungkin jadi olinya belum tercampur, terus dia kondisi gesekan tanpa apa ya dilumuri oli, karena oli itu harus tersebar dulu baru bisa dijalani. Nah mungkin salah satunya begitu. Khadijah ngejaga banget tuh, karena bukan hanya karena dia banyak uang, tapi memang aktivitasnya juga bukan aktivitas yang mager, aktivitas orang rebahan. Pagi-pagi udah mau kesiangan langsung nyalain TV sambil makanan, nontonnya juga sambil baringan. Udah gitu kan katup apa di lambung kebuka, asam lambung naik, ke mulut jadi nggak enak, terasa terbakar, terus sering perih gitu kan. Karena pola makan, posisi tidur, kadang nggak bismillah, apalagi seringnya juga pakai tangan kiri, kalau minum berdiri. Wah banyak banget dah kalau misalkan kalau kita selusuri sampai fisik kita usia 25 banyak penurunan. Nah kerasanya memang bukan waktu kemarin perlakuan kita ke fisik kita begitu, efeknya baru sekarang. Enggak. Kalau saya rasain ya, sekarang usia 40 lebihnya lebih banget. Nah, kerasa memang Rasulullah itu dulu hijrahnya 53 tahun. Ngebangun Masjid Kuba itu usia 53. Barengan Abu Bakar lebih muda setahun ya. 3 tahun kalau nggak salah. Abu Bakar tuh lebih muda. Rasul tuh jarak 10 tahun baru meninggal, dan itu jarang banget sakit-sakitan yang dibikin-bikin ya. Sakit bikin itu kayak gini ya, olahraga nggak teratur. Kadang kita kan, saya sendiri ya maaf, olahraga kalau futsal malam, bulu tangkis malam, nah baiknya kan pagi-pagi, siang gitu minimal pembakaran. Karena memang ngerasa sibuk, jadi akhirnya malam. Apalagi rame-rame sekarang bola nonton sampai malam, tiduran kan gitu. Iya sih tahajud, iya sih memang nggak makan, tapi kan pola tidurnya juga berbeda. Biasanya tidur siang itu hanya 15 menit, itu bisa sampai sejam sekarang. Kenapa? Ngegantiin tadi yang malam, karena kita udah nonton dan sebagainya. Nah, karena saking keponya, akhirnya kita nggak teratur. Nah ini jangan sampai kita alami, ya, sehingga kalau kita sangkut pautkan dengan tadi sejarahnya Rasulullah dengan Khadijah itu kelihatan memang masih kayak gadis padahal udah punya anak gitu, dan usianya memang udah 40 tahun gitu. Khadijah itu bukan, maaf ya, janda karena ditinggal meninggal, bukan karena bermasalah dengan suami sebelumnya, memang melahirkan keturunan yang luar biasa gitu. Jadi kalau kita lihat, pelajari salah satu istrinya Rasulullah, nah yaitu tadi Khadijah bisa menjalankan pola pernikahan sampai katanya setengah kekayaan Mekah itu milik Khadijah. Pas mau meninggalnya, Khadijah pakai pakaian tambalan, maaf ya, tambalan itu karena sudah usang, karena sudah nggak baru lagi. Untuk apa? Untuk pergerakan dakwahnya Rasul.
pergerakan dakwahnya yang diperintahkan oleh Allah, yang harus ditunaikan oleh sepasang kekasih, suami dan istri. Khadijah yang sudah kaya, ya di kota Mekah, dia rela habis semua hartanya. Untuk apa? Untuk berjuang, untuk berdakwah. Apa balasannya? Khadijah tuh nggak ada pengen apa-apa. Khadijah itu hanya pengen ngedampingi Rasulullah bagaimana menjalankan seluruh perintah dari Allah, yaitu untuk sama-sama menegakkan Islam, berdakwah. Nah, berdakwah itu bukan hanya di mimbar. Karena Rasulullah itu waktu dulu belum futuh ya. Khadijah meninggal ketika kondisi di Mekah, belum di Madinah. Kondisi di Mekah kenapa harus berhijrah? Karena kondisi tadi Abu Thalib sudah meninggal, Khadijah meninggal, itu nggak ada perlindungan. Dulu Rasulullah dihargai karena seorang wibawa seorang istri, karena kekayaan seorang istri. Dulu Rasulullah dijaga karena dilindungi oleh Abu Thalib, kepala dari suku Quraisy kan. Itu yang sangat dihargai. Kenapa Quraisy itu dihargai? Karena Quraisy itu punya kekuatan militernya juga lebih besar dibandingkan suku-suku yang lain. Nah itu. Nah, apa yang dirasain oleh yang sudah menikah pada zaman Rasulullah? Rasul tuh ngerasa sedihnya banyak. Yang paling membahagiakan dan susah dilupakan karena memang nggak mungkin orang yang melupakan yang sudah karena kehilangan. Rasul tuh sering teringat gitu walaupun udah nikah sama Aisyah sampai Aisyah wajar cemburu karena yang disebutinnya orang-orang yang nggak ada. Pertama yang terus Aisyah sama Khadijah aja belum pernah ketemu. Terus katanya Khadijah itu tua, Aisyah itu lebih muda. Kenapa nggak pernah yang disanjung, diceritain ke yang lain tuh? Bukan Aisyah, tapi Khadijah. Itu kan luar biasa ya, luar biasa di perjalanannya. Karena sebenarnya Rasulullah memberikan alasan. Bedanya banyak banget, karena pertama Khadijah itu wanita terbaik di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang terbaik itu Khadijah, Asiyah, Maryam, sama satu lagi siapa ya? Satu lagi ada yang tahu nggak? Fatimah bukan? Fatimah ya? Oh iya Fatimah. Ya. Fatimah Zahra. Fatimah itu katanya pemimpin para teteh-teteh sekalian nanti di surga. Kalau laki-laki Hasan Hussein katanya. Kenapa Khadijah? Kenapa yang dispesialkan oleh Rasulullah? Karena nggak ada tuh nama Aisyah di sana. Itu udah 1-0 tuh. Terus sorry ya kalau Rasulullah bilang ke Aisyah, maaf ya kalau engkau mau bareng sama saya. Itu setelah banyak pengikut. Khadijah tuh saya lagi dicaci maki. Mereka menganggap saya pembohong, gila, sesat, bahkan aku dianiaya. Khadijah tuh yang paling pertama mendampinginya gitu. Kan udah beda tuh orientasinya. Kalau tadi ada visi yang misi hanya ingin mendapatkan kebahagiaan ketika sudah menikah, enggak. Kalau kalian posisinya di Khadijah, itu enggak banget tuh. Coba udah mas suami teh muda ya, menyampaikan risalah karena tugas dari Allah, terus dicaci maki, dihina, bahkan ya nauzubillah. Itu Abu Jahal tuh pernah melumuri Rasulullah dengan kotoran unta ketika sholat. Itu sampai tangisan, maaf ya, kemarahan istri ya, kesalahan istri itu sampai Masya Allah gitu ya, hebatnya para istri yang siap barang-barang sedihnya, barang-barang sakitnya, karena risalah satu, tujuannya risalah. Apapun yang kamu sampaikan, laki-laki yang menjalankan risalah, akulah yang akan mendampinginya. Nah, luar biasa. Apalagi nanti kalau kita udah punya anak, tugas kalian tuh nggak ringan. Oke lah, kalian itu posisi kalau suami dan istri sederajat, suami di atas.
Tapi Islam itu mengajarkan, menyampaikan kepada kami seorang laki-laki bahwa kalian itu adalah manusia yang paling mulia. Di antara laki-laki dan perempuan itu yang paling mulia. Yang dicintai oleh anak itu yang paling pertama ibu, yang kedua ibu, yang ketiga ibu. Barulah laki-laki yang keempat. Nggak bisa. Bapak itu yang ke-1 yang dicintai oleh anak. Itu perintahnya dari Rasul. Ya Rasulullah, siapa yang harus aku cintai di antara ayah dan ibuku? Ibumu. Ibumu baru ayahmu. Nggak bisa tuh sama ayahnya langsung. Kenapa begitu? Nih tantangannya ya. Saya dukung banget kalian punya kajian seperti begini. Bahkan ada di antara kita yang nggak pernah ketemu sama sekali. Bahkan mereka juga, siapa sih kan gitu baru saya sampaikan. Saya hanya pemateri sepintas karena saya tahu sedikit tentang ilmu tentang Islam. Hebatnya saya hargai kenapa saya mau, karena kalian calon ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu ummahatul godan atau ibu yang akan mencetak pemimpin di kemudian hari adalah ibu-ibu. Bahkan madrasah atau pendidikan pertama itu tetap dari ibu-ibu. Jadi please, kalau ibu-ibunya nggak upgrading, calon ibu-ibunya nggak tahu bahwa dia harus upgrade, apa yang terjadi? Bisa jadi kita lah ya, nauzubillah, bisa jadi perempuan lah yang akan menghantarkan suaminya ke neraka. Nggak sedikit. Laki-laki itu dikendalikan oleh seorang perempuan yang tidak punya pendidikan Islam, yang tidak punya pemahaman Islam. Makanya kalau di Al-Quran, kalau di hadis, pilihlah istrimu. Ini benar-benar buat laki-laki yang harus pilih perempuan. Apa yang kamu pilih? 5, liha hartanya. Yang kedua, lijamaliha, inner beauty-nya. Yang ketiga, liha sabiha, keturunannya. Dan melahirkan keturunan. Yang keempat adalah lidiniha. Jikalau engkau memilih lidiniha dengan modal si perempuan itu dengan lidiniha, maka kamu akan dapat ketiga-tiganya sebelumnya. Keempat-empatnya dapat. Lidiniha itu adalah sistem. Dia mau untuk bersistem. Menerima kepemimpinan suami sebagai pemimpin yang akan memutuskan dalam perkara. Menghantarkan si laki-lakinya, menyemangati laki-lakinya untuk beribadah kepada Allah. Itulah si perempuan. Kenapa? Di balik kesuksesan laki-laki pasti ada perempuan yang mendukung. Jikalau belum nikah pasti ibunya. Bisa jadi adik atau kakaknya. Setelah menikah pasti istrinya. Bisa jadi anak dan ibunya. Makanya nggak ada tuh laki-laki yang oke kalau tidak didampingi oleh perempuan yang oke. Nah, jadilah kalian seorang perempuan yang menyiapkan menjadi ummahatul godan. Ibu yang akan mencetak pemimpin di kemudian hari. Memang kayak apa ya, balik lagi saya harus mengurus ke dapur, enggak. Karena semuanya, kayak kalau saya lihat ya, seorang istri, itu sampai makan aja yang ngajarin tata keramanya. Itu paling banyak sama istri saya. Sama ibunya gitu. Sampai bertutur kata, semuanya ngikuti ibunya banget gitu. Kalau kecerdasan mungkin bisa ikut ayahnya, tapi kalau akhlaknya itu hampir hampir banyak mengikuti ibunya. Kalau ibunya berfungsi sebagai ibu ya. Kan biasanya ada yang seorang ibu yang berfungsi kayak bapak yang berfungsi kayak ibu. Yang kerjanya perempuan, yang ngejaga anak, bahkan ngurus pakaian, mandiin dan sebagainya, bapak-bapak ada yang begitu, yang kebalik. Tapi kalau memang berfungsinya ibu-ibu yang tadi tetap di rumah, menjaga kehormatan, terus taat kepada suaminya juga memberikan nafkah lahir dan batin di antaranya, itu akan terlihat tuh, kelihatan karakter anaknya. Anaknya solehah nggak, itu lihat dari ibunya. Itu anaknya cerdas, lihat dari bapaknya gitu. Kenapa? Karena memang harus ada quality time. Sesibuk apapun, nggak boleh tuh meninggalkan keluarga. Gitu. Nah, mungkin dari pertanyaan tadi amat sangat melebar ya. Jadi karena pertanyaannya, bisa jadi apa yang kita harapkan dari pernikahan bukanlah kebahagiaan dunia, tapi kebahagiaan yang Allah berikan. Ketenangan, di sini ada sakinah tuh, ketenangan dalam jiwanya. Karena ada yang orang kaya yang merasa tersiksa. Kenapa ya saya nggak mau ibadah? Kenapa ya ibadah saya nggak baik? Karena tadi kalau kita pahami, dia itu sudah banyak melanggar tentang aturan Allah. Mereka bahagia dengan kesengsaraannya karena dia yakin ujian terberat. Karena ujian itu ada dua tuh.
Ada ujian kekurangan atau kepahitan. Ada ujian kesenangan atau kelebihan harta. Nah, orang yang biasanya banyak lulus dalam ujian kemelaratan. Humul ba'sa kalau di Al-Quran. Wa zulzilu. Nah, ini zulzilu itu bisa jadi bentuknya kekayaan atau kesenangan. Karena banyak uang. Nah, orang lain suka lupa. Enakan gitu. Karena gini ya, kalau kita pelajari ya, orang lagi maaf ya, saya karena di sini bimbingan pranikah, satu contoh yang nanti kalau ada akad nikah, si pengantinnya nggak sholat, itu karena dia udah terlena dengan kesenangan. Padahal kata Allah nggak ada tuh perintahnya ketika nikah itu boleh nggak sholat, nggak ada. Waktu Idul Fitri orang masih sibuk bersalaman, sibuk bersilaturahmi, tapi sholat ditinggalin. Nauzubillah. Nah, pahami di sana bahwa memang ibadah dan bernikah itu bukan hal yang tadi orientasinya hanya duniawi. Jadi pastikan orientasinya, visi misinya untuk hidup yang sebenarnya. Karena jadikan pasangan kita, pasangan kelak nanti di surga, bukan pasangan. Karena di neraka itu nggak akan bisa jadi kita berfungsi dan menikmati hidup, nggak ada. Hanya menikmati siksaan aja gitu. Nauzubillahimindzalik. Sering berdoa tuh sama Allah gitu. Bahkan tadi kalau jadi istri itu salah satu doanya mau suami mau istri doanya rubana hablana min azwajina wa dzurriyyatina gitu. Qurrata a'yun wajalil muttaqin. Ya kan minta ke Allah, ya Allah berikan pasangan kan gitu dan keturunan qurrata a'yun yang bisa mengindah pandang mata, membahagiain di dunia daya. Lil muttaqina imamah terlahir seorang pemimpin dari antara orang yang bertakwa. Bukan pemimpin orang-orang kafir, bukan pemimpin orang-orang jahat, bukan pemimpin orang-orang yang jahil, yang bodoh, yang tidak tahu tentang ilmu Islam. Nah, pahami benar, karena kekuatan tegaknya negara, kesuksesan negara itu bisa jadi karena inisiasi bahkan pergerakan seorang wanita. Gitu. Terima kasih mungkin. Sampai di situ dulu, jawabannya terlalu melebar, mohon maaf. Karena tadi pertanyaan kebahagiaan. Jadi jangan sampai salah mindset, bahagianya hanya bahagia di dunia, tapi harus orientasi. Bahagianya memang sampai ke akhirat. Karena akhirat itu kekal. Makasih ya. Lanjut. Ya, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya, jawabannya meskipun melebar, memotivasi saya dengan banyak hal, jadi ingin memperbaiki makan, ya, terinspirasi gitu dari Bunda Khotijah gitu ya. Lalu juga ingin jadi olahraga dan ingin jadi ibu. Jadi teman-teman, Masya Allah sekali ya, bahkan sebuah negara itu bener enggaknya bisa karena inisiasi perempuan kayak gitu loh. Masya Allah, peran kita sangat besar dari teman-teman. Jadi alhamdulillah ya kita dikumpulin di sini. Semoga tetap termotivasi untuk terus belajar dan upgrading diri. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan titipan, tapi sebelum itu saya mau mempersilahkan Kak Emma dulu untuk bertanya. Oh, ternyata sudah disiapkan di chat. Baiklah. Ini pertanyaannya ya Pak, apa namanya, ada pertanyaan dari Kak Emma. Sebelumnya maaf kalau sudah pernah dibahas, sempat rame soalnya rumor KDRT dan selingkuh pasangan artis. Jadinya semacam memberi gambaran menikah ini memang tidak mudah dan ada ujian-ujian seperti itu. Kalau saya berpikir, mending udahan aja deh. Kalau saya yang di KDRT dan diselingkuhin kayak artis itu karena saya berhak bahagia dan pengen punya macam pengen punya suami yang baik dan beragama. Apakah cara berpikir ini ada nilai salah atau benarkah? Atau bagaimana, Pak? Mengingat perceraian adalah hal yang dibenci Allah dan di sisi lain pemikiran speak up dan memperjuangkan kebahagiaan bisa jadi juga hal yang benar dalam rangka menjaga iman. Bagaimana harusnya mindset kita tentang ini, Pak? Mohon maaf ya, lewat chat. Ya, baiklah. Kak Emma ini yang saya tahu dia dari Jogja ya Pak, jadi cukup jauh juga dari Jakarta. Masya Allah. Dari Yogyakarta ya? Iya. Saya sebelum menjawab, saya berdoa sama Allah. Kemarin saya ketemu sama Ikhwan yang berencana akan berdakwah 1.000 orang di daerah Yogyakarta.
Dia berniat untuk berdakwah 1.000 orang itu, tahapan Yogyakarta, Surabaya, kalau Bandung dan Jakarta, dia udah kuasai. Kenapa? Karena dia mempelajari sejarah Haji Umar Said Cokroaminoto, bergerak di bidang dakwah. Nah, dakwahnya apa? Saya juga belum tahu, tapi dia ketemu kemarin 2 hari yang lalu ketemu sama saya, doain Pak, nanti saya sedang bergerak di Yogyakarta. Pergi seminggu sekali tuh, istrinya mau melahirkan, deket-deket lah, mau ngelahirin, tapi karena ada tugas ke Yogyakarta, istrinya menghantarkan doa, harus sampai ditunaikan di Yogyakarta. Kenapa? Karena Yogyakarta pusat pergerakan ya, pusat sentral. Jadi dengan keempat kota itu bisa merubah se-Indonesia katanya. Ya analisanya benar-benar dakwah, karena di ruang kantornya aja ada peta kayak Muhammad Al-Fatih. Wah, keren banget. Nah, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Yogyakarta spesial, daerah istimewa. Tadi masalah kekhawatiran ya, kekhawatiran untuk menikah, bahkan miris ya, merinding ketika mendengarkan dari artis ya. Kalau saya pahami, sepintas ya dengan rumor, bahkan itu jadi hot gossip. Kalau di sebagian analisa ahli, mereka itu mencari sensasi, mereka butuh konten. Ada beberapa orang yang akan didongkrak. Terlepas dari hal itu, andai itu benar, itu adalah ada konflik antara KDRT ya, KDRT suami dan istri, bahkan perselingkuhan. Kalau masalah perselingkuhan, kesalahannya ada di perempuan. Bukan saya membela laki-laki ya, karena kalau udah menikah, kenapa laki-laki cari kebahagiaan atau kesenangan selain dari istrinya, ada kesalahan yang harus dievaluasi dari seorang istri. Ada pemahaman dari seorang istri yang apa yang menjadi kebutuhan. Jadi nggak nganggap gini, walaupun dia orang pesantrenan misalkan, kan bagus banget keagamaannya, dia belum tentu dia akan terkendali ke semuanya. Kenapa? Karena serius teh, kalau kita pahami, godaan terbesar itu adalah lawan jenis. Mau apapun yang terjadi, lawan jenis itu ngaruh banget. Bahkan godaannya banyak banget. Ada orang yang nggak tergoda oleh yang seksi, maaf ya, yang terbuka auratnya. Tapi ada juga yang tergoda itu karena farasnya menantang, pakai nikob, ke jilbabnya rapi, itu benar-benar menggoda banget. Bahkan ada keterangan hadisnya Hasan, Hasan itu adalah boleh, artinya yang dilarang kepada perempuan, yaitu pakai parfum yang menyengat, bahkan menggugah syahwatnya. Kenapa? Keterangannya, jikalau ada kumpulan laki-laki datang seorang perempuan yang memakai parfum berlebihan, bahkan tercium oleh semua orang, maka mereka yang di situ dianggap oleh Allah adalah orang sedang berzina. Saking harus hati-hatinya. Tapi bukan berarti juga kalian nggak ngejaga kesegaran tubuh gitu, sehingga maaf ya, terganggulah, terzolimilah yang lain, bukan hanya laki-laki tapi perempuan juga. Itu juga gimana ya menengahinya, karena ada harum pewangi pakaian, ada juga yang mencegah bau badannya. Jadi kan ada beberapa hal yang kita kritisi, nantinya kita bahas tentang masalah larangan tersebut. Nah, karena ada yang juga karena saya udah tahu badan saya bau, maka saya pakai parfum. Dan parfum itu menjadikan tergugahlah syahwat daripada laki-laki. Nah, itu yang harus dihindari. Cari cara yang lain. Bahkan ada isi saya tadi itu beli parfum, itu dikomentari sama pemirsa gitu. Jadi, Bu, apakah Bapak mengizinkan Ibu beli parfum kayak gitu? Memang kenapa? Dengan sederhana dia jawab, balik nanya, bukankah dengan parfum akan memunculkan hal-hal yang mengarah kepada maksiat? Akhirnya dia nanyain tuh, boleh nggak Pak gini? Saya bilang boleh, bagus. Cuman nggak boleh pas keluar. Spesial ini kalau di rumah, kalau Bapak mau pulang, pakai parfum ini. Bapak suka, seneng.
Jadi dia karena senang harumnya rasa buah, ya senang banget. Karena dia cari udah menghindari tadi atau menjaga bagaimana si seorang suami tetap kangen, tetap rindu, nggak bisa terpuaskan oleh yang lain kecuali hanya istrinya. Kalau Rasul sampai begitu, kan ada sahabat yang lihat perempuan lain padahal dia sudah menikah, kata Rasul, kamu pulang. Di rumahmu ada yang seperti begitu gitu. Yang saya khawatirkan laki-laki yang akhirnya berselingkuh adalah nggak dapat tuh di istrinya. Atau begini, ada kejadian yang memang ini realita, nyata ketemu sama saya. Kenapa si pasangan itu mencari kebahagiaan kepada pasangan yang lain? Ini dua-duanya udah nikah dan dia ketemu, nauzubillahin dzalik, nah dia sebut saja nggak usah diperhalus, dia pezina, zina. Mau ketemu sama saya, pas saya pengen bertobat. Kenapa? Karena saya sudah berzina dengan pasangan yang lain. Di hati ya, apa ya, gemes, greget, marah itu udah bercampur. Tapi itu qadarullah Allah yang mempertemukan saya dengan dia. Nah, saya menyimpulkan yaitu Allah ngajarin saya gimana kalau menghadapi orang yang mau bertobat, tapi posisinya udah kayak gitu. Saya inget tuh kisahnya Rasulullah. Ya kasihlah syarat, jangan berbohong. Bener tuh. Jadi kalau dia pengen, tolong WA saya. Kodenya ini. Kalau memang bener kamu mau bertobat. Kata dia gampang Pak, oke gitu. Saya kasih kesempatan, bener nggak ada chat itu. Saya cek lagi setiap minggunya, gimana nih, gimana kemarin, kan kita kadang udah semakin dekat karena obrolan yang kemarin. Nggak Pak, alhamdulillah saya nggak kepingin apa-apa dan peluangnya juga nggak ada karena saya udah mulai sibuk katanya Pak. Nah, saya menghadapi itu, kenapa saya bersikap begitu? Karena saya memposisikan saya bukan hakim. Karena saya bukan hakim di dalam Islam. Karena kalau begitu kan di Islam harusnya dirajam Pak. Iya, kalau sekarang dirajam kan hukum yang berdiri di Indonesia bukan hukum Islam. Kalau dia pengen bertobat, pengen Pak saya. Kalau memang ada hukum Islam sudah tegak, saya pengen dirajam. Nah, berarti kamu pengen bertobat kan? Dia ingin bertobat ketemu saya. Kondisinya dia sudah berzina, sudah dikasih tips seperti begitu. Nah, saya tanya ketika itu, tapi bukan karena kena virus tanya ya. Kenapa kamu nanya bertanya-tanya, bukan gitu. Ya, saya tanya ke dia, kenapa sih sampai kayak gitu sama padahal isi kamu tuh muda. Pasangan kamu itu muda. Iya Pak, tapi dia tidak memuaskan. Maaf ya, blow on. Kata dia blow on, dia nggak tahu apa-apa Pak, dia benar-benar polos. Saya bilang dalam hati, ya Allah semoga dia diampuni karena kebodohannya dan semoga diberikan pahala besar bagi pasangannya yang sudah menjaga karena kepolosannya gitu. Saya bilang gini, tolong diketemuin nanti kalau yang akhwat sama istri saya yang laki-laki ketemu sama saya. Jadi ceritain karena tidak kepuasan, maaf ya. Ini realita kenyataannya. Jadi bisa orang nyeleweng itu karena tadi peluang, karena sebelumnya dia pernah bermaksiat dan rasanya nggak kayak gitu. Nah, ketemu sama isi yang pasangan yang nggak memuaskan, akhirnya dia cari pasangan yang lain. Yang lain ini pun sama, jadi ketemu orang yang kebutuhannya sama, kebutuhan hawa nafsunya, sehingga dia tidak mendapat kepuasan akhirnya. Bahkan nikahnya aja tidak bahagia. Kenapa? Karena nikahnya mengejar hawa nafsu, didasari karena hawa nafsu. Nah itu. Setelah dia dipahami, setelah dipahamkan bahwa ibadah harus nikah itu harus ibadah, akhirnya dia mau berkorban. Akhirnya dia mau cerita sama pasangannya. Awalnya pasangannya nggak nerima. Tapi ketika ada pertemuan suaminya ketemu saya, isinya ketemu isi saya, ketemulah titik temu lah ya. Ternyata begini dan begitu. Ternyata akhirnya diedukasi. Memang itu hal yang bodoh ya menurut kita ditanyain, tapi emang itu kebutuhan berkeluarga. Dan kalau menceritanya ke yang lain, tadi pasangan yang tidak puas ketemu yang tidak puas, maka terjadilah perzinahan. Gitu. Maka perselingkuhan mau berzinah pun tidak, itu salah. Siapa Pak cuma curhat aja, itu salah gitu.
Kenapa istrinya nggak puas kepada suaminya? Karena suaminya nggak mau dengerin curhat, dan jadi marahnya itu dikasihkan kemarahannya karena kekasaran seorang istri. Padahal bisa jadi istri marah itu curhat, atau suaminya marah bisa jadi itu curhatnya ke pasangan. Kan lebih parah ya kalau dia curhatnya ke pasangan orang lain, itu lebih menakutkan gitu. Akhirnya si pasangan harus saling memahami. Yang satu cerewet bukan berarti dia memang keras. Bisa jadi curhat karena orang curhat itu orang yang terdekat. Kalau sama yang lain nggak cerewet, iya berarti terbukti bahwa dia perempuan yang cerewet itu adalah curhat gitu, mengungkapkan perasaan. Cuman nggak bisa natanya. Bisa ada yang marah-marah, ada yang cerewet, ada yang nangis kan gitu si pasangan perempuan, atau kebalikan, nggak semuanya wah dia mah mellow, enggak, laki-laki juga ada yang suka nangis ke pasangannya. Jadi didasari kejujuran nanti ya kalau sudah menikah. Terus kejujuran itu kan keterbukaan semua hal. Maaf ya kalau saya ke pasangan misalkan gini, kamu bau, baunya tuh nggak langsung ke bahasa baunya, coba deh gitu pakai pasta gigi ini, mungkin akan memperbaiki beberapa kendala. Coba deh kamu jangan pakai sabun ini karena sabun ini katanya sih mengundang ini. Jadi kan kita seolah diskusi. Nanti kalau dia berubah, oh iya saya cobain deh pakai ini. Oh iya ternyata enak ya, lebih enak. Itu lebih baik dibandingkan kamu bau misalkan gitu. Kamu jelek, kamu nggak nyaman, kamu nggak lain sebagainya. Yang dimunculin adalah solusi. Justru sama-sama cari solusi. Kalau nggak nyaman, kalau memang nggak paham juga, kita harus ngobrol. Jangan marah, saya mau cerita. Nah, saya lebih seneng loh kalau begini-begini. Nah, bahayanya kalau kita nggak saling peduli. Nggak peduli, ini emang saya memang orangnya seperti begini, terserah kamu mau menerima atau tidak. Nah, akhirnya memicu. Itu memicu perselingkuhan. Dan memicu ada kesamaan, dia curhat yang lain. Kan yang curhat tuh nggak semua perempuan, laki-laki juga ada yang seneng curhat sama perempuan yang lain. Saya tuh kalau istri begini-begini. Oh, saya juga suami. Nah, itu ketemu lah orang yang sama-sama begitu. Karena ada peluang, maka terjadilah maksiat. Gitu. Jadi nggak usah takut kalau mau titipin tuh. Kalau kita udah takut nih ada calon nih, tapi calon kita tuh takut kayak gitu, ya udah titipin. Ya Allah ya Hafiz yang banyak menjaga. Gitu teh. Oh ya, Masya Allah. Semoga menjawab ya, Kak Emma. Jadi kalau saya agak menyimpulkan dikit, mungkin bahkan sebelum kekhawatiran itu terjadi, misal selingkuh kayak gitu, ya berarti harus diperbaiki gitu ya Pak, komunikasinya kayak gitu. Terus harus sama-sama belajar supaya apa yang dikhawatirkan nggak perlu terjadi. Gitu ya Pak. Betul. Oke. Jadi kalau udah ketemu pasangan, kalau udah nikah ya, nanti harus terbuka betul. Jangan tertutup. Iya, baiklah. Pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, ini pertanyaan titipan. Mungkin saya nggak tahu ini mengisi PR-nya atau enggak, tapi ini pertanyaan titipan gini. Visi surga, misi melakukan yang terbaik. Minta tanggapannya Pak. Itu aja Pak. Oke. Udah bagus masalah penempatan visi dan misi, mungkin bisa ketukar atau tidak. Menurut saya udah bagus tuh. Udah visinya udah nggak dangkal. Nggak yang dekat gitu. Baiklah. Alhamdulillah. Ya, itu aja ya. Jadi siapapun yang memberikan pertanyaan titipan tadi, semoga kekhawatirannya tersamarkan. Ya, oke. Baiklah. Jadi dengan pertanyaan terakhir tadi itu sesi kita pada pertemuan hari ini itu sudah kita cukupkan sampai di sini. Kalau dari beberapa penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Pak Ustadz ya,
ada beberapa hal yang bisa saya garis bawahi, terutama di penjelasan awal tadi bahwa memang menikah itu adalah ibadah dan bagian dari ibadah kayak gitu ya, bagian dari ibadah yang memang harus benar. Harus benarnya di sini ya memang harus lurus kayak gitu ya. Harus niatnya karena Allah, kita harus beritiba kepada Rasul dan dalam din Islam serta ikhlas. Jadi kalau kita mengikuti 4 poin tadi kayak gitu ya teman-teman, insya Allah akan melahirkan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah dan diridhoi oleh Allah, dan kita pun juga mendapatkan kebahagiaan. Meskipun dalam kebahagiaan di sini adalah orientasinya harus benar ya, memang harus bisa jadi kebahagiaan bukan hanya kebahagiaan dunia, tapi yang paling utama justru kebahagiaan akhirat. Dan bahkan ketika kita mengejar hal tersebut, bisa jadi yang kita rasakan di dunia itu seperti terpenjara, kayak gitu, teman. Tapi ya semoga teman-teman semuanya ini ya luruslah insya Allah gitu ya teman-teman, dari visi misi yang tadi mungkin teman-teman sudah isi. Semoga kalau mungkin masih belum mencapai visi misinya teman-teman itu belum mencakup 4 poin tadi, ya nanti bisa diperbaiki. Nah, kita masih ada 1 sesi lagi insya Allah ya teman-teman. Baiklah, kita cukupkan pertemuan kita pada sesi malam ini. Insya Allah kita akan sambung lagi di sesi terakhir. Atau kalau misalnya masih ada hal yang mengganjal, nanti bisa disampaikan di feedback yang kita kirim. Mohon teman-teman untuk mengisi feedback nanti ya, kalau sudah kita kirimkan. Sebagai wujud ya apresiasi juga buat tim yang sudah mengadakan kajian pada malam hari ini dan pada kelas kali ini kayak gitu ya teman-teman, supaya ya nanti bisa lebih baik lagi dan sebagai bagian dari teman-teman, sebagai bagian dari pembelajaran teman-teman juga kayak gitu. Baiklah, saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan istighfar bersama. Alhamdulillah. Astagfirullah. Dan doa kafaratul majlis. Baiklah, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di season berikutnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya khususnya. Semoga selamat menikmati malam ini dan semoga niat teman-teman untuk menikah bagi yang belum dan yang sudah menikah itu semakin mantap kayak gitu ya visi misi berumah tangganya dengan mengikuti kelas ini. Baiklah, bye-bye. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah, Pardi. Terima kasih Jazakallah, semuanya. Pardi. Terima kasih. Bapaknya udah pergi.